mempunyai peradaban Islam sebagaimana peradaban Islam terdahulu. Ya, kita bangga dengan keislaman kita. Kita tidak inferior, ya, tidak merasa tunduk dengan peradaban-peradaban yang ada sekarang, peradaban Barat, peradaban Cina, peradaban Jepang dan sebagainya. Kita akan bangga dengan peradaban Islam kita, asalkan 3 dimensi ini tadi benar-benar sempurna kita menjalani. Kita belajar dari kisah ini burung apa ya? Hudhud, ya. Dan di belakang ini peta Timur Tengah, ya. Panah itu dari Palestina hingga Yaman. Kita belajar dari burung Hudhud. Pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan inspeksi terhadap prajuritnya, ya, anak-anak buahnya. Dalam suatu barisan Nabi Sulaiman melihat tidak ada burung Hudhud. Nabi Sulaiman bertanya, "Kemana Hudhud? Kenapa saya tidak melihatnya pada hari ini?" Seandainya dia pergi, ya, tidak hadir di sini dan tidak membuat alasan yang bisa dibenarkan, maka saya akan hukum Hudhud. Ternyata tidak lama kemudian Hudhud muncul. Apa yang dikatakan Hudhud? "Ya Nabi Allah, aku barusan, ya, dari sebuah tempat, dari sebuah negeri yang dimana negeri tersebut dipimpin oleh seorang wanita yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang sangat banyak." Nah, di titik ini perlu digarisbawahi. Dan dia menyembah matahari. Itulah negeri Saba. Kita bayangkan Hudhud, makhluk sekecil ini, pergi. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu tinggalnya di Palestina, ya. Palestina ke Yaman itu berapa jaraknya? Sekitar 2000 km lebih. 2000 km. Apakah cukup? Tidak. Itu perginya saja 2000 km. Pulangnya 2000 lagi. 4000. Cukup? Tidak. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau memang benar beritahu ini, sampaikan suratku ini, surat dari Sulaiman kepada ratu tersebut. Berangkat lagi Hudhud ke sana, ke negeri Saba di Yaman. Setelah itu kembali lagi 2000, pertama 2000, balik lagi 2000, pergi lagi 2000 lagi 8.000 km. Jarak kira-kira jarak dari mana ke mana? Sabang ke Merauke. Itu jarak yang ditempuh oleh Hudhud, ya. Burung kecil, makhluk kecil menempuh jarak yang sekian jauh. Untuk apa? Itu yang perlu kita garis bawahi. Untuk apa dia jauh-jauh terbang? Ada rasa ghirah. Ghirah itu apa? Cemburu melihat ada makhluk menyembah Tuhan selain Allah. Nah, itu titik yang perlu kita pahami. Nah, jangan kita kalah dengan burung Hudhud ini. Harus ada ghirah dalam dada kita, tidak suka, tidak senang melihat ada orang-orang, kelompok-kelompok yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang akidahnya tidak sempurna dalam menyembah Allah. Ya. Nah, ini sebagai titik tolak kita dalam masalah dari akidah ini. Sebenarnya kalau dipelajari berat, ya, tapi mau tidak mau, ini adalah ilmu hakikat. Dalam artian apa-apa yang materi yang akan kita sampaikan nanti itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Sekarang kita
kembali lagi ke tadi ya. Pengertian ilmu akidah, iman dan tauhid. Lihat di sini lingkaran paling dalam itu warna merah, itulah tauhid. Apa pengertian tauhid? Ifradullah bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Mengesakan Allah. Mengesakan Allah berarti tidak menduakan Allah dalam hal apa? Dalam hal-hal yang khusus itu haknya Allah. Ibadah itu haknya Allah. Disembah itu haknya Allah. Maka tidak boleh kita menyembah Tuhan selain Allah. Meminta pertolongan yang mana pertolongan tersebut tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Misalkan apa? Minta kaya, minta kesehatan, minta apa lagi? Hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh makhluk atau selain Allah. Maka kalau terjatuh dalam ini cacat tauhid kita. Selanjutnya iman. Diulang deh, apa tuh tauhid Ustaz? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Ifradullah itu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, tidak menduakan Allah. Bima yahtassu bihi, terhadap hal-hal yang khusus itu haknya Allah. Ya. Yang tadi disebut menghidupkan, mematikan itu khusus Allah. Membuat kaya, membuat miskin itu khusus Allah. Membuat orang terhormat, ya, meninggikan derajatnya itu haknya hak Allah. Membuat kaya atau miskin itu haknya Allah. Maka tidak boleh menduakan Allah dalam hal-hal seperti ini. Minar rububiyah itu lebih pengkhususan itu. Rububiyah nanti kita belajar di tema selanjutnya dalam berkenan kepada Allah. Rububiyah itu secara singkat mengakui bahwa Allah lah Rabb semesta alam. Rabb itu apa? Pencipta, pemilik, sekaligus pemelihara alam semesta. Kalau ada orang yang menduakan Allah dalam hal ini, misalkan dari pencipta, ada orang yang berkeyakinan ada Tuhan lain yang menciptakan ini. Itu sebagaimana ada suatu agama, Zoroaster namanya, agama Persia zaman dahulu. Maka di Persia itu orang Majusi itu menyembah api. Kenapa? Karena mereka berpemahaman Tuhan itu ada dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Ya. Tuhan terang itu disimbolkan dengan api untuk melawan Tuhan gelap. Mereka beranggapan dua Tuhan ini berperang terus. Nah, hal seperti ini jelas yang bertentangan dengan tauhid, karena tidak mengesahkan Allah, tidak berkeyakinan bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Bukan hanya menciptakan, tapi memiliki. Ya. Kalau itu menciptakan tapi tidak memiliki, maka itu bukan sifat Rabb, bukan sifat Tuhan. Tapi Allah yang menciptakan, lalu Allah juga yang memilikinya. Bukan berarti Allah yang menciptakan ini melepaskan begitu saja. Selanjutnya menciptakan, memiliki dan memelihara. Itulah pengertian dari Rabb. Wal uluhiyah dan uluhiyah. Jangan menduakan Allah dalam hal uluhiyah, dalam ilah. Tadi Allah sebagai Rabb, ini Allah sebagai ilah. Ya. Kalau Rabb tadi dia sebagai pencipta, pemelihara dan pemilik. Kalau ilah ini dia sebagai zat satu-satunya disembah. Kalau kita disembah, kita hanya bayarnya rukuk sujud. Bukan hanya itu kategori sembah menyembah itu.
maka itu juga disebut menyembah. Misalkan Allah jelas mengharamkan khamar, misalkan minuman keras. Lalu ada sebuah misalkan kerajaan lah, rajanya mengatakan saya menghalalkan khamar, menghalalkan minuman keras. Kalau kita mengikuti tunduk terhadap ucapan raja tersebut atau mengikuti instruksinya, itu juga dinamakan menyembah. Apalagi kalau sudah benar-benar posisinya sudah rukuk sujud, ya, melakukan sholat kepada selain Allah atau menyembah sesuatu. Ini kan dalam sejarahnya bangsa Indonesia ini agamanya apa? Animisme, ya, menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Nah, itu dinamakan apa namanya? Rusak uluhiyah. Atau sebagaimana kaum Quraisy, apakah mereka tidak percaya bahwa yang menciptakan alam semesta di Allah? Percaya. Makanya ada namanya Abdullah. Sebelum Nabi diutuskan ayah Nabi namanya Abdullah. Berarti mereka percaya adanya Allah, tapi mereka hanya menempatkan Allah sebagai pencipta, tapi tidak sebagai zat yang disembah. Mereka menyembah apa? Menyembah Hubal, menyembah Lata, menyembah Uzza. Itu yang mereka sembah. Nah, dalam hal ini, ya, posisi Allah dalam kondisi seperti ini dinamakan uluhiyah, ya. Tauhid kita tauhid uluhiyah. Wal asma was sifat. Dan juga jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah dalam asma dan sifatnya. Misalkan asma'nya apa? Siapa yang hafal 99? Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalkan Al-Ghani wal Mughni, Maha kaya dan membuat kaya. Kalau ada datang atau berkeyakinan ada suatu keadaan atau ada seseorang yang mampu membuat kita kaya secara instan, atau berkeyakinan kalau situ pasti kaya, kalau tidak ke situ menuju orang atau tempat tersebut miskin, maka sudahlah rusak akidah uluhiyahnya, dan uluhiyahnya juga rusak tauhid asma wa sifat. Karena salah satu asma Allah itu adalah maha kaya dan membuat kaya. Banyak lagi, ya, kalau kita contoh-contohkan dari asma-asma Allah yang lainnya, asma dan sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini tauhid. Iman apa? Banyak, ya, banyak definisi iman. Ada yang mengatakan iman itu al-iqrar bima ya'taqidu bihi al-insan al-iqrar bima ya'taqidu bihi al-iqrar bima ya'taqidu bihi al-insan fi uluhiyatillah wa uluhiyatihi wa asma' wa sifat ma'a iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalb, dan mengimplementasikannya dengan amal perbuatan. Itu ada yang mendefinisikan begitu. Iman itu adalah apa-apa yang diyakini dari akidahnya, tapi itu diimplementasikan dengan ucapan, dengan keyakinan, dan juga dengan amal perbuatan. Kurang lebih seperti ini di sini. Al-iman al-jazim bi rububiyyatillah ta'ala wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu berkeyakinan teguh terhadap rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifatnya Allah. Bukan hanya itu, tapi juga berkeyakinan bahwa
beriman juga dengan malaikat Allah. Selanjutnya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, juga beriman kepada rasul dan para nabinya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Apakah cukup? Bukan, lebih luas lagi. Beriman dengan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang disampaikan oleh Allah yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Misalkan apa? Allah mengatakan nanti setelah kematian itu ada kehidupan. Itu kan hal yang baik. Ini masuk dalam bab iman. Misalkan nanti di kuburan ada kehidupan, ada alam barzakh namanya. Nah, itu namanya keimanan. Dan juga dalam hukum, ya, dalam mentaati hukum atau menolak hukum Allah. Mentaati hukum berarti masih dalam lingkup keimanan. Kalau menolak hukum yang telah Allah tetapkan, berarti dia menolak keimanan. Nanti kita ringkas maksud dari keimanan itu apa? Wal ittiba' li Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Lalu iman juga adalah terpancarkan dari cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bedakan dulu antara tauhid dan keimanan ini. Kalau tauhid tadi hanya berkisar temanya, pembahasannya tentang cara kita berinteraksi dengan Allah. Kalau dengan malaikat bukan lagi maksudnya ke bab tauhid, bab ke keimanan. Cara kita beriman kepada Rasul Allah, kitab-kitabnya dan rukun-rukun iman yang lainnya, itu babnya bab iman. Ringkasnya, iman lebih luas dari tauhid. Ya. Selanjutnya akidah. Akidah ini hampir sama persis dengan keimanan, tapi ada satu ditambah. Apa? Ma'arrad liman khalafa hadza. Itu saja tambahannya. Bersama dengan keyakinan yang kita punya tadi, ma'arrad kita juga atau pembahasan dalam akidah ini juga menolak apa-apa saja yang bertentangan dengan hal ini. Jadi kalau keimanan tadi cuma kita belajar ini begini. Kalau misalkan orang yang berkeyakinan ada Rasul yang lain, bagaimana? Maksudnya ada Rasul setelah Nabi Muhammad misalkan. Kalau kita ada jawaban, ya. Kalau kita ada jawaban, tidak ini dalilnya, bahwa tidak ada Rasul selain setelah Nabi Muhammad. Itu nanti sudah masuk ke bab akidah. Ya. Kalau kita tidak membahas bagaimana cara membantahnya, melawan argumentasinya, itu masih bab ke keimanan. Jadi akidah lebih luas lagi dari bab iman. Tapi tujuannya satu. Temanya yang satu. Kalau dikerucutkan lagi bahwa ini berkaitan dengan apa-apa saja yang datang dari syariat, kita menerimanya dengan sepenuh hati, menjalankannya dengan sepenuh hati, tidak menolaknya, ingat, tidak menentangnya syariat-syariat dari Allah. Itu tema iman, akidah serta tauhid secara umum. Nah, makanya di ayat tersebut akidah, ya. Akidah karena akidah mencakup keimanan dan tauhid. Jadi cara memahaminya itu saja. Kalau disebut tauhid, belum tentu dia membahas keimanan yang lain dan akidah. Kalau disebut keimanan, dia sudah mencakup tauhid, membahas tentang keesaan Allah dan sebagainya, tapi belum apa? Belum masuk ke bab akidah. Dalam artian dia tidak tahu kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ini, tidak tahu bagaimana melawan mereka, melawan hujah, melawan argumentasi mereka bagaimana. Nah, kalau sudah disebut akidah, maka masuk dalamnya tauhid dan keimanan. Nah, lalu pertanyaan kita mulai dari mana? Kita mulai
dari mana? Banyak sekali dalam Al-Quran, ya, banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyandingkan keimanan kepada dirinya dan keimanan terhadap hari akhir. Awal-awal surah Al-Baqarah itu bagaimana bunyinya? Yang setelah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mana iman kepada malaikatnya, mana iman kepada nabinya, iman kepada rasulnya kok tidak disebutkan. Mereka hanya mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka cuma dua aja, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Yang masih sambungan hadis yang sama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Lagi-lagi di sana disandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kata ulama, inilah bentuk dari ucapan yang singkat tapi menyeluruh. Misalkan kalau kita ilustrasikan, misalkan iman kepada Allah itu adalah kunci. Sedangkan iman kepada hari akhir itu adalah penutup. Misalkan sini, ini iman kepada hari akhir, ini iman kepada Allah. Kalau hanya disebutkan iman kepada Allah, ya, tapi tidak disebutkan iman kepada hari akhir, itu sama juga bohong. Banyak kan zaman sekarang Tuhanmu siapa? Atau di KTP-nya siapa? Agamanya apa? Islam. Tapi terhadap hari akhir tidak percaya, gitu kan? Apalagi kalangan intelektual ya, orang-orang yang sudah berasa sudah S2, S3, sudah profesor, itu dia mustahil ada hari akhir. Bukankah cukup saja kita hidup di dunia ini, setelah mati nanti ya sudah habis cerita. Tapi bagi orang-orang Muslim, bahwa iman kepada hari akhir itu adalah kalau seperti cover ya, seperti kalau iman kepada Allah itu cover depan, iman kepada hari akhir itu cover belakang. Berarti iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada takdir, itu semua sudah terangkum dalam di antara iman kepada Allah dan hari akhir tadi. Sudah bisa dipastikan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti beriman kepada yang lainnya. Itu makanya Allah menyandingkan iman kepada dirinya dan iman kepada hari akhir. Maksudnya sempurna iman kalian kalau beriman kepada hari akhir setelah beriman kepadaku. Kita insya Allah hari ini meskipun tidak detail ya, akan sedikit memulai pembahasannya iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir. Ada sebuah kitab tipis ya. Jadi sebelum jauh-jauh hari saya sudah survei ini rata-rata kalau orang mempelajari akidah itu dari mana sih? Ada rata-rata saya lihat
banyak merekomendasikan atau banyak majelis-majelis yang memulainya dengan buku tipis, ya, namanya Al-Usul Ats-Tsalatah atau Tsalatsatul Usul, 3 pokok agama, yang mana 3 ini terangkum dari pertanyaan mungkar dan nakir nanti di kuburan. Apa? Man Rabbu, man nabiyyu, man dinu. Siapa Tuhanmu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Siapa Tuhan? Lalu siapa nabimu? Setelah itu apa agamanya? Kalau lolos dari 3 pertanyaan ini, maka kita lolos ujian terakhir kita. Ya. Inilah ujian terakhir kita. Jadi kalau ibu sudah merasa sudah tidak mulia lagi, kita sekolah lagi, tidak ada ujian lagi ya. Ada nanti ujian hakikat dari semua ujian yang pernah kita alami adalah di ujian ini. Jawabannya apa? Bukan bisa dimasukin kertas di dalam Contekan dong, tandanya atau apa ini nanti baca kalau penyakit dan nanya. Bukan. Dalam sebuah hadis dikatakan jawaban yang kita bisa jawab itu adalah rahmat dari Allah. Jadi Allah yang membuat kita bisa menjawab, bukan dari pengetahuan kita semasa di hidup. Lalu bagaimana cara kita agar Allah memberikan kita jawaban itu? Ya, amal kita di dunia ini. Makanya lucu kalau ada praktek-praktek setelah penguburan itu diisi ke lisannya. Nanti kalau ada yang datang jawabnya gini ya. Kalau ada yang nanya jawabnya begini, itu sesuatu yang sia-sia. Nah, ini ibu-ibu sekalian, kita bisa lihat posisi kita di sini ya, di Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kita ini melewati 5 kehidupan atau 5 dimensi alam. Pertama, alam jalim. Alam jalim di sana juga termasuk alam ruh ya. Alam ruh itu ruh kita saja yang ada, belum ada fisik. Nanti setelah beberapa hari dalam kandungan baru ada jasadnya. Itu pertama. Kedua, alam dunia sekarang ini. Lalu ketiga, alam mimpi. Keempat, alam barzakh. Alam barzakh atau alam kuburan. Dan terakhir adalah alam akhirat. Ini kita baru sini ya. Minimal baru maksimalnya baru 3 alam yang sudah kita lewati. Masih ada dua dimensi alam lagi yang akan kita lewati. Dan ini pasti ya, semua orang akan melewati melalui 2 dimensi alam ini. Kalau tidak salah ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Hakikatnya manusia ini di dunia ini adalah sedang tertidur. Fa idza matu, ketika sudah wafat, sudah mati, intabahu, baru terjaga. Ternyata selama ini saya di dunia ini tertidur. Maksudnya tidak ada yang dibawa. Kalau orang mimpi itu apa yang dibawa setelah dia bangun? Tidak ada kan? Begitu juga nanti. Bagi orang yang kita punya bekal di alam kubur ya, merasa apa yang saya bawa selama ini di dunia? Saya cuma tidur selama ini di dunia. Dan juga tidak ada satu pun makhluk yang bisa selamat dari kematian. Pada suatu hari Nabi Sulaiman beserta menteri-menterinya itu biasa melakukan rapat atau apa. Lalu ada seseorang asing itu duduk dan melihat ke satu arah, pandangannya tajam. Orang yang dia lihat pun takutan. Lalu
mengadu kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya takut orang itu kok melihat saya terus itu. Jangan dia punya rencana dulu. Tolong jauhkan saya dari orang itu. Kemana kata Nabi Sulaiman? Coba suruh prajuritmu angin agar memindahkanku ke benua India. Jauh ya, dari Palestina ke India. Ini punya hadisnya India disebut. Setelah itu orang yang asing tadi yang melihat dengan tajam tadi datang kepada Nabi Sulaiman. Ternyata dia adalah malaikat maut. Mengadu kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, aku heran. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa salah satu putrimu itu di India. Sedangkan aku melihat tadi dia ada di majelismu ini. Saat itu Nabi Sulaiman bertakbir, memuji Allah. Bagaimana tepatnya, ya, tempat, waktu yang Allah tetapkan bagi seorang hamba untuk pergi dari dunia ini. Jadi tempat kita, waktu kita itu tercatat dengan baik. Walaupun fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh, maut pasti bisa menjemput. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, panjang ya perjalanan kita menuju negeri akhirat ini. Dan alam barzakh atau alam kubur itu adalah terminal pertama kita atau tempat transit dari alam dunia menuju alam akhirat. Jika kita berhasil di terminal ini, kita lolos, maka kita akan selamat sampai negeri akhirat. Tapi kalau tidak berhasil, maka kita tidak akan selamat dan kita akan terjatuh nanti ke dalam lembah neraka. Na'udzubillah. Apa yang terjadi ketika detik-detik atau saat-saat sakaratul maut? Setan tetap hadir. Setan tetap hadir mencoba godaan terakhir ini agar orang ini kufur kepada Allah. Dia menggoda kiri kanan dan sebagainya, membisiki was-was agar orang-orang minimal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi setan kalau bisa membuat orang ini murtad. Pernah kejadian ada kisah yang diceritakan oleh Nabi, panjang kisahnya. Di akhir kisah orang, dia seorang rahib. Rahib itu ulamanya Yahudi dan Nasrani dulu. Di akhir hayatnya dia minta tolong kepada setan agar selamat dari hukum seorang raja, seorang rahib. Kalau cerita panjangnya bisa dilihat, banyak tersebar cerita ini. Seorang rahib saleh, ya, dia dititipi oleh raja ini anaknya atau adiknya yang sakit, adiknya perempuan. Pernah dengar kayak itu tentang kisah dia? Sampai ternyata setan menggodanya agar rahib yang saleh ini terjerumus dalam dosa zina, lalu dosa membunuh. Setelah ketahuan akan dipenggal. Lalu setan datang. Apa kata setan? Minta tolong kepadaku. Coba kau ucapkan minta tolong kepada aku agar lolos dari hukuman ini. Karena rasa ketakutan mereka bilang, aku minta tolong kepadamu wahai iblis, wahai setan. Tapi ternyata itu hanya tipuan setan. Dia tetap dipenggal oleh raja karena dia membunuh
anak atau adik-adik tersebut. Nah, ini salah satu contoh bahwa setan mendatangi di detik-detik terakhir kita. Makanya disunahkan ya bahwa orang yang akan wafat itu ditemani ya. Setelah dilantunkan kalimat la ilaha illallah, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Lanjut, orang tidak beriman ingin kembali ke dunia. Maksudnya apa? Nanti ya, ketika detik-detik malaikat datang, dibuka hijab itu penutup selama ini kita tidak bisa melihat alam akhirat. Ketika itu dibuka, orang soleh akan melihat nanti tempatnya seperti apa di akhirat. Orang yang fajir, orang kafir, orang-orang yang berdosa itu melihat juga tempatnya nanti di akhirat setelah disediakan untuknya. Nah, orang kafir, orang yang berdosa itu melihat tempatnya, dia ingin kembali ke dunia. Maksudnya, saya ingin kembali, kalau bisa tobat, kalau bisa melakukan amal soleh. Banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan tentang ingin kembalinya orang-orang yang sudah hampir sampai maut itu ketika melihat tempatnya nanti di akhirat. Selanjutnya, sakitnya sakaratul maut. Rasulullah SAW di detik-detik terakhir beliau, di samping beliau ya, ada bejana. Beliau setiap saat mengambil air bejana itu tadi dan mengusap wajahnya. Wa inna lil mauti sakarat. Sungguh alangkah sakitnya sakaratul maut ini. Meskipun nanti ada tafsirannya, ada yang mengatakan Nabi sebenarnya tidak merasakan sakit, tapi Nabi ingin mengurangi rasa sakit yang nanti dialami oleh umatnya. Ada yang ulama menafsirkan begitu. Tapi ala kulli hal, dalam hadis dikatakan rasa yang terendah, yang paling tidak sakit dari pencabutan nyawa itu adalah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagi orang-orang kafir, ketika nyawa sudah ditenggorokan, itu tidak diterima lagi keimanannya. Sebagaimana kisah siapa? Fir'aun. Ketika ingin mengatakan aku beriman dengan Rabbnya Musa, maka keimanan atau ucapan itu tidak berarti apa-apa. Selanjutnya ketika datang malaikat maut, kalau orang itu soleh, datang juga bersama malaikat itu, malaikat yang lain. Dikatakan dalam hadis sampai kemana mata memandang, malaikat hadir. Dan pencabutan roh itu meskipun sakit tapi sangat mudah, seperti air yang dituangkan dari tempatnya tanpa ada penutup. Seperti itulah keluarnya roh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Lalu begitu diambil roh, keluar roh dari jasad orang-orang yang beriman dan orang soleh, malaikat sudah mempersiapkan kafan dari surga. Kalau jasad kita kafannya dari penduduk dunia, kalau ruh kita kafannya dari surga. Kalau beriman dan beramal soleh. Tidak hanya kafan, tapi juga minyak wangian yang dari surga. Begitu nyawa atau ruh itu keluar, langsung para malaikat berebut untuk mengkafani ruh tadi, lalu dibawa ke atas. Setiap langit ada 7 tingkat. Setiap langit malaikat penjaga bertanya, ini siapa? Kenapa harum sekali aromanya? Kata mereka bahwa
ini fulan bin fulan atau fulan binti fulan. Disebutkan dengan nama terbaik yang dia punya selama di dunia. Marhaban, kata para malaikat penjaga pintu langit. Selamat datang wahai roh yang diberkati. Begitu juga di langit kedua, di langit ketiga, para malaikat mendoakan sekaligus heran atau takjub kagum dengan roh ini. Kenapa harum sekali bau? Sampailah nanti ke Al-Jin. Ini termaktub dalam surah Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma Al-Jin kitabun marqum. Jadi malaikat tadi membawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke Al-Jin. Al-Jin di mana tempatnya? Di paling atas, langit paling atas, dikatakan di bawah bayang-bayang arsy Allah. Di sanalah kita nanti. Setelah itu Allah perintahkan, setelah mencatat amal kita, meletakkan kitab amal kita, Allah perintahkan malaikat tadi mengembalikan lagi jasad roh kita kepada jasad kita yang sudah ada dalam kubur. Kembali lagi. Ini kita berbicara tentang rohnya orang beriman dan orang saleh ya. Begitu diletakkan, dikembalikan rohnya kepada jasadnya dalam kuburan, datanglah malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru, yaitu Munkar dan Nakir. Munkar, kenapa dinamakan Munkar dan Nakir? Karena keberadaan mereka itu membuat kaget, ya. Diingkari, sesuatu yang diingkari keberadaan. Maksudnya takut dia, heran dia, berwarna hitam dan satunya berwarna biru. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Satunya berwarna hitam, satunya berwarna biru. Warna malaikat Munkar dan Nakir. Kalau orang-orang beriman dan beramal saleh, amal-amal yang berfungsi yang di dunia, puasanya, menjaga yang di atas, sholatnya di samping kanan, zakatnya di samping kiri, sedekahnya, amal-amal salehnya di bawah arah kaki, dan malaikat nanti menarik pelan-pelan agar duduk, ya, agar duduk untuk ditanya. Marwahku, siapa? Tuhan. Nah, inilah namanya fitnah kubur, ya. Lalu kalau dia beriman dan beramal saleh, otomatis bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Lalu didatangkan wajah man hada. Kalau orang beriman langsung lihat, hada Nabi, hada Muhammad Rasulullah. Ini adalah Muhammad Rasul kami. Lalu ditanya lagi, Nabi, apa agama? Ini al-Islam. Agamaku adalah agama Islam. Oh, berarti kalau begitu yang dahulu itu agamanya bagaimana cara menyebutnya? Kan Islam agama kita? Tidak. Islam itu adalah agama semua nabi. Islam adalah agama semua nabi. Hanya syariatnya yang ada perbedaan. Jadi kalau sebut agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Ada yang menyebut agama Nabi Ibrahim itu Hanafiyah. Bukan. Agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Dan setelah itu ini pertanyaan pokok, ya. Nanti ada pertanyaan lagi yang lain-lainnya, pertanyaan yang muncul. Kalau lolos jawaban ini, bisa menjawab dengan tepat, Allah bukakan hijab. Malaikat mengatakan
tempatmu di surga. Bukan cuma tempat surga, juga tempat di neraka. Maksudnya apa? Dua tempat ini sudah disediakan untukmu. Karena kamu beriman dan beramal saleh, maka tempatmu di surga. Sedangkan tempat di neraka kosong. Lalu datanglah seorang yang sangat rupawan. Lalu si mayit bertanya, "Man anta? Siapa kamu ini?" Datang dengan perawakan yang sangat indah, dengan bau yang sangat harum. Orang itu berkata apa? "Ana amaluka shalih." Aku adalah wujud dari amal salehmu selama di dunia. Jadi nanti di alam barzakh, alam kubur, Allah mewujudkan amal saleh kita menjadi sesosok makhluk, manusia. Fungsinya apa? Menemani kita hingga hari akhir, sampai hari kiamat. Inilah teman kita nanti di alam kubur, di alam barzakh. Setelah itu, setelah melihat apa yang akan terjadi di depannya, si mayit berkata, "Ya Allah, cepatkanlah hari kebangkitan, karena tidak sabar lagi ingin menghuni tempat yang sudah disediakan Allah tadi di akhirat." Sebaliknya, ruh orang-orang kafir, ruh orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang fajir. Orang fajir itu apa? Yang selalu melakukan dosa-dosa, terutama dosa besar, dicabut dengan keras dari jasadnya, lalu dimasukkan malaikat dengan wajah yang menyeramkan, datang dengan kafan yang sangat buruk, dengan bau yang sangat busuk. Cepat-cepat mereka membawanya, mengkafaninya menuju langit. Ketika di langit pertama, malaikat penjaga langit pertama mengatakan, "Siapa ini? Ini fulan bin fulan, fulan atau bin fulan. Kami tidak menerima." Kata malaikat penjaga langit pertama. Lalu apa yang terjadi? Ruh orang-orang kafir, orang fasik, munafik itu dibawa ke dasar bumi paling dalam. Ada yang mengatakan di sana adalah sijin. Sijin ada yang menafsirkan seperti penjara. Dan masih dalam surah Al-Mutaffifin, kitabun marqum, wa ma adraka ma sijin, kitabun marqum. Dan apakah kamu tahu tentang sijin? Dia adalah kitab yang tertulis. Maksudnya apa? Di sana menjadi tempat pengumpulan kitab-kitab orang yang durhaka kepada Allah. Lalu setelah itu apa? Dikembalikan lagi ke jasadnya yang ada di kuburan. Begitu sampai kembali jasadnya punya kesadaran, malaikat munkar dan nakir datang dengan cara menarik dengan keras agar orang itu duduk untuk diinterogasi. Sama pertanyaannya, tapi jawabannya beda. Orang-orang beriman bisa menjawab dengan lancar, tapi orang-orang yang durhaka hanya bisa mengatakan Dia ingat, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Itu azab pertama bagi dia. Bagaimana kalau kita ujian kita ingat jawabannya, tapi pernah kebaca sebelumnya waktu belum masuk kelas, gitu kan. Tapi pas nulis apa tadinya? Saya baca ini jawabannya. Begitu juga orang-orang durhaka itu dia ingat jawabannya ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini jawabannya, tapi tidak bisa mengucapkannya. Kalau hadis dikatakan pertanyaan kedua seperti itu juga didatangkan oleh malaikat ke wajah Rasulullah, juga tidak bisa menjawab. Apalagi pertanyaan ketiga. Setiap pertanyaan yang tidak terjawab, apa yang dilakukan oleh malaikat? Bin rokok, duriban bin rokok, dipukul dengan martir. Yang mana pukulan itu kalau dipukul ke gunung
hancur. Setelah mengalami penyiksaan seperti itu, Allah kembalikan lagi jasad orang-orang yang durhaka itu untuk dihukum lagi. Lalu diperlihatkan lagi tempatnya di neraka dan di surga. Malaikat berkata, seandainya engkau taat kepada Allah dan beriman kepadanya, itu tempatmu di surga sudah disiapkan. Dan ini tempatmu di neraka karena engkau sudah durhaka kepada Allah. Lalu datang lagi seorang yang sangat buruk rupa dengan bau yang sangat menyengat. Lalu si jenazah bertanya, siapa dirimu? Ana amal kasai. Aku adalah amal buruk. Bayangkan kalau kita sebentar saja berada di samping tong sampah, kita tidak tahan. Bagaimana mungkin nanti kita tahan berdampingan dengan makhluk yang sangat buruk dan sangat busuk baunya hingga akhir hari kiamat. Inilah balasan dari orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Itu fitnah. Ada adab beda. Kalau fitnah tadi pertanyaannya, kalau adab ini tapi orang yang tidak lolos pertanyaannya. Atau dia bukan hanya orang yang kafir. Dalam hadis dikatakan ada dua versi kalimatnya, kafir wa fajir. Kalau kafir jelas ya, orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau fajir itu dia beriman tapi melakukan dosa-dosa. Jadi ada kubur ini bagi dua ya. Kafir, entah itu kafirnya musyrik atau munafik dan sebagainya, atau fajir itu kafir Islam, kafir Islam, bukan imannya dia mengakui tapi dia melakukan dosa besar, juga terkena azab kubur. Sebagaimana Rasulullah pernah berjalan dan mendengar rintihan, ya. Lalu Nabi mengatakan potongan kayu dan mengatakan dua jenazah ini sedang diadab sekarang. Satunya apa? Tidak bersih dalam bersuci. Kedua, mereka dia yang selalu kemana-mana melakukan namimah, adu domba. Nah itu menunjukkan bahwa meskipun dia beragama Islam, tapi kalau dia melakukan dosa besar tetap mendapat azab. Lalu khusus untuk orang-orang yang mukmin tadi mengatakan Allah perintah malaikat untuk membawa tempat tidur, ya, dan pakaian dari surga untuk dia pakai selama di alam barzakh. Setelah itu apa? Tidak cukup hanya itu. Allah perintahkan tanah meluas, ya, meluas sepanjang matanya. Jadi bagi orang yang beriman beramal saleh, insya Allah kuburannya akan terasa lapang dan mendapat nikmat-nikmat dari Allah. Saya lupa tadi menyebutkan ada beberapa kelompok manusia yang selamat dari fitnah kubur. Maksudnya apa? Selamat tidak terkena pertanyaan mungkar dan nakir. Siapa saja? Menjelas para anbiya, para nabi-nabi dan rasul tidak terkena. Maka dalam sebuah hadis dikatakan nabi dan rasul itu akan hidup sebagaimana hidup mereka di dunia. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra melewati kuburan Nabi Musa,
Lalu Nabi menceritakan kepada sahabat tadi, aku lihat Nabiullah Musa sedang sholat di kuburannya. Jadi amalan para nabi sebagaimana amalannya di dunia, sholat dan sebagainya. Lalu orang-orang biasa siapa? Orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang jihad fi sabilillah. Dia tidak akan terkena fitnah kubur. Kalau sudah lolos fitnah kubur, otomatis berhasil untuk kedepannya. Khusus untuk orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid, ruhnya Allah letakkan di tenggorokan pembolok yang kalau burung itu, burung surga berwarna hijau. Burung tersebut makan makanan surga, minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Rasulullah bersabda, bercerita kepada sahabatnya, sahabat-sahabat kalian yang wafat di perang Uhud sekarang sedang roh mereka sedang di dalam tenggorokan burung surga yang berwarna hijau. Mereka makan buah-buah surga, minum dari sungai-sungainya, dan mereka berkata, wahai, siapakah yang bisa menyampaikan keadaan kami kepada sahabat kami yang ada di dunia? Jadi ingin orang-orang beriman itu ingin agar sahabat-sahabat mereka yang masih hidup di dunia ini merasakan hal yang sama yang mereka rasakan di akhirat. Itulah pentingnya berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Lalu ada juga riba, ahli riba. Kalau orang syahid tadi langsung berperang, ya, mati di jalan Allah. Kalau riba itu orang-orang yang menjaga perbatasan antara negeri Islam dan negeri kafir. Kan contohnya kita ini punya kan tentara-tentara yang menjaga di perbatasan. Nah, itu namanya riba. Ya. Kalau memang faktornya ini ya, faktor menjaga agama dan sebagainya, insya Allah mereka juga termasuk dalam kategori riba. Ya. Lalu kembali ke sini ya. Berapa lama dalam alam bangsa? Tidak ada ketentuannya. Lama hingga hari kebangkitan. Secara ringkas, nanti setelah terjadi kiamat, huru hara kiamat yang akan dirasakan para penghuni bumi yang masih hidup, Allah perintahkan malaikat siapa yang menjadi trompet? Israfil. Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Itu terjemahannya kita tahu bentuknya seperti apa. Tapi pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk trompet itu? Seperti tanduk, kata Rasulullah. Seperti tanduk. Meskipun ulama berbeda pendapat, ada mengatakan 2 kali, 3 kali malaikat itu meniup trompet tadi. Tapi yang paling mendekati adalah 2 kali. 1 tiupan untuk memusnahkan alam semesta ini, ya, dan juga mencabut nyawa-nyawa yang masih hidup. Tiupan kedua itu untuk membangkitkan wabil ajdati ka'annahum jawadun basyir. Nanti ketika tiupan kedua kita muncul dari kuburan masing-masing seperti belalang yang berterbangan. Nah, disinilah kita mulai perjalanan ke akhirat. Kalau tadi tempat transit alam barzakh, kalau sekarang mulai perjalanannya.
Kita percepat ya. Setelah ini manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar namanya tempat perkumpulan ya. Tempat perkumpulan. Kondisi manusia sebagaimana disabdakan Rasulullah, tidak berpakaian, tidak memakai sandal, dengan matahari yang sangat dekat dengan kepala, sangat terik. Bagi orang-orang yang kufur, yang berhadap kepada Allah, keringat mereka ada yang sampai ke pinggang, ada sampai ke leher, ke tenggorokan, ada sampai ke mulut, tergantung dari dosa masing-masing. Tapi ada golongan-golongan yang Allah berikan perlindungan. Di antaranya siapa? Pemimpin yang adil. Jika ada saudara dan sebagainya, maka nasihatilah untuk adil dalam memimpin. Karena ini menjadi salah satu keuntungan mereka nanti kalau berada di padang mahsyar. Banyak ya, ada beberapa golongan yang mendapat naungan saat matahari beberapa jengkal di atas kepala. Lalu terjadi perkara-perkara. Anak buah menggugat bosnya. Kenapa bos itu memerintahkan dia melakukan dosa ini? Kenapa atasannya menyuruh dia untuk melakukan perbuatan ini? Rakyat mengatakan menggugat pemimpinnya. Kenapa membuat kebijakan seperti ini? Dan sebagainya. Lalu nanti ada juga khutbah iblis yang lumayan panjang. Ya, bisa dilihat di surah Ibrahim ayat 22. Iblis berlepas diri. Bahkan iblis mengatakan, kenapa kalian mengikuti aku? Aku ini hanya bohong sebenarnya. Aku berlepas diri dari kalian. Dan dia nanti sampailah kepada syafaat umat. Syafaat umat itu syafaat dari Rasulullah ketika manusia bingung sebelum-bingungnya di akhirat. Dikatakan meskipun waktunya cuma 1 hari, bagi orang-orang yang pendosa, orang-orang kafir, 1 hari itu seperti 50.000 tahun. Adapun bagi orang yang beriman dan orang soleh, waktu 1 hari itu hanya seperti antara jarak zuhur ke asar, singkat. Ketika orang bingung, Allah tidak memberikan keputusan, sedangkan matahari terik, ya. Maka mendatangi Nabi Adam, minta kepada Nabi Adam agar menghadap Allah, minta berikan keputusan. Seperti apa akhir perjalanan ini? Nabi Adam tidak sanggup, menjadi Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa juga tidak sanggup. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghadap Allah, bersujud, ya, minta keputusan terhadap miliar manusia yang ada di padang mahsyar saat ini. Mungkin ini ya, kita belum sampai ke perjalanan yang lainnya, panjang. Tapi kalau membaca sendiri bisa meningkatkan keimanan kita. Itu banyak buku-buku terjemahan, misalkan kehidupan setelah kematian. Dan buku terbaik tentang surga itu ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Wabil As-Sayyid. Itu sangat tinggi, ya, sampai 70 bab. Bagaimana surga itu pintunya seperti apa, minumannya seperti apa, makanannya dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari mana? Masih ada waktu? Ya, bila yang mau bertanya tentang Ustaz, nggak usah pakai, nggak usah. Tadi dulu bentar. Orang-orang yang
cerita dari Nggak kedengeran. memang baru dua. Ya, Baru dua ya. Para nabi dan yang dari fitnah kubur ya. ya. Itu berapa? Ada berapa? Ada beberapa, tapi yang apa namanya? Saya sebutkan tadi Nabi, lalu orang yang berjihad mati di jalan Allah, ada yang ribat. Ribat itu apa? Yang menjaga perbatasan antara negeri Muslim dan negeri kafir. Dia dihukumi sama seperti orang yang mati syahid. Tidak. Kalau bahasa Arabnya wa alif wa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rusia. Apa Ustaz tadi tentang kelompok yang tadi saya tidak mendapatkan pertanyaan yang pada mati termasuk mereka adalah yang mati syahid. Yang ingin saya tanyakan, apakah mati syahid di sini termasuk dalam kategori mereka yang mati syahid seperti ketika dari menuntut ilmu atau sedang menguji? Karena saya pernah baca bahwa mereka yang ketika menuntut itu tidak termasuk dalam mati syahid. Coba Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ulama membagi mati syahid itu ada dua. Ada yang mati syahid akhirat dan syahid dunia. Kalau syahid akhirat itu yang benar-benar mati waktu berperang. Kalau syahid dunia itu misalkan ibu yang mati ketika yang wafat ketika melahirkan, orang yang tenggelam, orang yang terkena gempa ya, mati karena tertimbun Bencana ya, bencana. Nah itu dikatakan syahid dunia. Bedanya apa? Kesamaannya itu apa? Sama-sama kata ulama mendapat keutamaan dari terbebas dari fitnah, pertanyaan, munkar dan nakir. Bedanya apa? Kalau yang syahid akhirat dia mendapat karunia tadi, rohnya terletak di tenggorokan buruk surga. Itu khusus untuk yang benar-benar wafat syahid di dalam Allah dalam peperangan. Itu Ustaz, syarat-syaratnya mati syahid itu apa ya? Kali ada yang begini gitu. Sekarang kan banyak orang yang dia mati syahid. Padahal kalau kita lihat kehidupannya ya seperti apa gitu. Itu harusnya yang seperti apa? Pertama, kategorikan dulu tadi syahidnya kan. Syahid, kalau syahid akhirat itu yang benar-benar mati dalam peperangan. Entah mati pakai pedang, ditembak, kena bom dan sebagainya, itu syahid dalam pandangan kita dulu, dalam hukumnya dulu. Adapun nanti apakah dia syahid dalam pandangan Allah itu beda lagi. Ada sahabat yang waktu peperangan lupa sudah waktu peperangannya berani sekali sahabat itu melawan orang-orang kafir sampai dia dipuji oleh sahabat-sahabat yang lain. Wah, orang ini sangat berani dan dia mungkin nanti syahid. Apa kata Nabi? Dia akan masuk neraka. Ternyata apa? Benar. Di akhir peperangan didapati orang ini bunuh diri karena tidak tahan dengan luka yang dia terima. Mati tidak, hidup juga tidak, merasa sakit, mending mati saja menurut dia. Tapi orang ini kata Nabi di dalam neraka, khusus karena dia melakukan dosa besar. Karena bunuh diri adalah satu dari beberapa dosa besar. Lagi keikhlasan, meskipun dia mati di tangan musuh, tapi nanti di akhirat ditanya, apa amalmu? Ada di dalam hadis katakan, apa amalmu di dunia? Aku syahid, ya Allah, aku mati di jalan di fisabilillah. Apa kata Allah? Bohong. Engkau perang hanya ingin disebut engkau sebagai pemberani, hanya ingin namamu dianggap pahlawan.
Tapi di sana mungkin hukumnya di dunia kelihatannya matinya mati syahid karena mati berdarah di jalan Allah, tapi dalam pandangan Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati hamba. Kita lihat dapat pelajaran untuk amalan yang paling tinggi tadi ya, syahid fisabilillah. Tapi kalau niatnya buruk, niatnya melenceng, maka tidak tercatat sebagai amalan yang besar. Apalagi ya, amal-amal selain perang, kalau niatnya tidak sesuai ya, dengan niat yang semestinya, maka tidak terpengaruh. Meskipun amalan itu amalan besar, sedekah atau apa lagi, taklim dan sebagainya, tapi niatnya bukan niat akhirat, maka tidak tercatat dia sebagai amal soleh. Wallahu a'lam. Lagi benar. Ini Ustadz, satu lagi ya. Bagaimana caranya agar kita nanti waktu ditanya tuh di alam kubur gampang gitu jawabnya. Iya, sebab kan ada cerita diapalin katanya tuh mandobukanya. Apakah itu otomatis kalau amalan kita baik otomatis jawabnya lancar? Apa bagaimana? Betul. Betul. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bukan karena hafal, bukan karena contekan, bukan karena bisikan dan sebagainya kita bisa menjawab pertanyaannya. Tapi ini adalah rahmat dari Allah. Allah akan kirim kepada kesadaran kita, kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Dari mana rahmat Allah yang datang? Dari amal soleh kita selama di dunia. Amal soleh ya Ustaz. Amal soleh. Makanya sangat penting sekali amal soleh ini. Jadi kan banyak kita sebutkan fadilah amal soleh ini. Untuk yang kita masih sebelum ke akhirat kita praktik dulu kan di alam kubur. Saya sebutkan tadi puasa nanti menjaga kita dari atas kepala, sholat di kanan, sedekah di kiri, infak, wakaf dan sebagainya. Ini semua menjaga kita di sekeliling, ya, mengelilingi kita ketika kita dalam kuburan. Belum lagi nanti amal soleh yang menyerupai makhluk yang sangat indah, yang akan menemani kita nanti sampai hari akhir. Makanya Allah menjadikan kata beriman dan kata amal soleh. Ya kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Masalahnya tadi kalau misalkan kita ibadah tuh perlu komunitas gitu ya, misalkan kita ikut wandewan dulu, kita ikut komunitas tahajud, kita ikut komunitas suka, terus kita akhirnya ragu sendiri niatnya ini gaya lurus gaya itu apa ya katanya bikin kita jadi mata insya Allah dengan Allah itu apa ya ini pegangannya gitu. Pertama masalah niat itu ada dua ya, kita dan Allah. Lalu apa faktornya? Apa ciri-ciri kalau kita itu ikhlas? Lagi-lagi kembali ke kita. Apakah kita butuh standarnya ini? Apakah tujuan kita ini akhirat atau dunia? Akhirat atau dunia? Ujian, titel, apa dan sebagainya itu semuanya dunia. Kalau akhirat satu, surga atau rahmat Allah. Kita sadarkan dulu ke sana. Kita klasifikasi dulu niat kita ini akhirat atau dunia. Kalau dunia berarti masuk ke bab riya, ya. Kalau ke akhirat berarti dia ikhlas. Tapi kalau tadi sudah bertanya-tanya ikhlas atau enggak, itu berarti dia sudah satu step dia menuju keikhlasan.
Karena selalu mempertanyakan saya ikhlas atau tidak, itu adalah salah satu tanda bahwa dia sudah menempuh keikhlasan itu sendiri. Kecuali orang saya ikhlas kok, ini perlu di apa namanya, diulang lagi, dikoreksi lagi dia. Kalau ada pas saya ikhlas, saya ini dan sebagainya, itu bisa jadi dia menunjukkan dia tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan di mulut, ya, tapi di hati dan perilaku. Masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah benar membaca surah Allah setiap malam akan menghindarkan diri dari azab kubur? Terima kasih. Surah Allah. Ya, apakah bisa menjadi Menghindarkan dari azab kubur. betul? Makanya saya bilang tadi ada lagi selain orang yang jihad di jalan Allah, riba. Salah satunya juga ada hadis mengatakan yang selalu merutinkan tilawah al-Qur'an. Ada juga hadis mengatakan siapa yang wafat di hari atau di malam atau di siang, pagi, sore hari Jumat, maka akan terhindar dari fitnah kubur. Terhindar dari pertanyaan munkar dan nakir itu. Ada hadisnya seperti itu. Tapi dalam syaratnya, dalam penjelasannya, ulama mengatakan itu berlaku dengan syaratnya. Syarat itu berlaku dia orang yang beriman dan soleh. Nanti orang agamanya lain tapi hari Jumat wafatnya, wah itu dia nggak ditanya. Ya enggak, ada syarat dan ketentuannya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau tanya Ustaz, sekarang kan banyak nih Ustaz di YouTube yang membahas hari akhir terutama Dukon yang katanya 4 tahun lagi, ya kan? Nah, bagaimana nih kita sebagai umat muslim menyikapi tanggapan Ustaz yang memang khusus mempelajari ilmu-ilmu hari akhir? Apakah kita harus percaya atau mengabaikan saja atau memang harus hati-hati saja menghadapi akhir zaman ini? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sempat viral Ustaz akhir zaman. Ada materinya yang sesuai, ada juga tidak sedikit juga ya yang dalam tanda kutip melenceng. Yang sesuai mana? Apa-apa yang disebutkan ciri-ciri kiamat atau tanda-tanda kiamat sughra. Nanti kiamat ada 2, sughra dan kubra. Sughra itu maksudnya tadi dukhan, keluarnya dajjal dan sebagainya. Nanti kiamat kubra itu ketika ditiupkan sangkakala, itu kiamat kubra. Untuk data-data yang dia sebutkan, saya pernah juga memperjelas, itu rata-rata sesuai. Tapi dia menetapkan kapan dan bagaimananya, ini yang perlu digarisbawahi. Rata-rata kalau ada orang atau ustaz dan sebagainya membahas hari akhir, tapi menjelaskan kapan dan bagaimana dalam artian tidak berdasarkan hadis. Misalkan kalau kapan kiamat, ada yang mengatakan hari Jumat, sudah kita meyakini karena ada hadisnya mengatakan kiamat hari Jumat. Tapi kalau misalkan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi,
tahun 2030 dan sebagainya, itu semuanya hanya mengada-ngada dari dirinya sendiri. Kadang kalau dikembalikan kepada permainan setan, itu kadang-kadang setan menyusupnya di sana. Nanti kalau pas benar kan saya bilang hari ini akan terjadi ini, akhirnya nanti setan terus membisiki dia, disebutkan lagi kalau ada kejadian sebut hari ini. Akhirnya ini bukan jadi ustaz, jadi dukun ya. Udah lewat 12. Iya. Udah pada dijual-jual. Itu ini ya, tanggal 12 bulan 12. 2012 sekarang Jadi untuk respon kita, kalau kita punya basic yang sebagai murojaah, karena kita bisa memilih ini. Tapi kalau untuk mempercayai 100% itu sepertinya jangan ya. Karena apa yang akan terjadi ke depan itu adalah hal-hal yang baik. Tidak boleh seorang muslim itu meyakini, mengimani hal-hal yang baik yang tidak datang dari keterangannya dari syariat. Ya. Itu. Ada lagi. Kalau saat sakaratul maut itu baiknya kita beristighfar atau mengucap la ilaha illallah. Yang mau wafat. Iya, wafat itu. Ingat apa saya lagi sakit mati kali-kali sama dulu. La ilaha. Istighfar aja atau Pastikan, usahakan ucapan terakhir lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. dibiasain kali dari sekarang ya. Nanti ingatnya itu gitu. Maka dalam hadis cuma disebutkan la ilaha illallah saja. La ilaha illallah, tidak ada campuran Muhammad Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Itu banyak yang zikir aja ya. berarti kita juga mengajarkan kan kadang misalnya yang hendak juga istighfar berarti diajarkan la ilaha illallah. Iya. Nah, hadis Nabi mandi. Akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka itu akan jadi tiket dia masuk surga. Nanti ada pembahasan ketika bab mizan ya. Di sini di mizan ini kita akan melihat bagaimana fungsi dari kalimat la ilaha illallah. Saya kasih sedikit penjelasan. Nanti ketika ada seorang hamba yang punya banyak dosa, Allah interogasi. Kamu punya dosa sekian, dibandingkan amalmu tidak ada apa-apanya. Orang itu ngaku, iya, wahai Tuhanku, aku melakukan dosa ini dan aku tidak bisa menyangka lagi. Ini dinamakan bitokoh. Lalu Allah keluarkan satu bitokoh. Bitokoh itu apa? Kalau bahasa Arabnya bitokoh itu kayak kartu. Bitokoh itu tertulis la ilaha illallah. Jadi yang tadinya mizannya itu apa? Timbangannya itu berat amal buruknya. Lalu Allah keluarkan kalimat la ilaha illallah yang dia yakini, yang dia ucapkan selama di dunia, yang dia jalani konsekuensinya, Allah letakkan di timbangan yang di sebelahnya. Maka dosa-dosa, keburukan yang berat sebelah ini langsung berbalik 180 derajat. Berat la ilaha illallah. Itu salah satu fungsi kalimat la ilaha illallah. Ada lagi mau dikasih? Ada lagi benar-benar? Saya ingin bertanya apakah betul bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu juga akan menambah berat iman kita?
Betul sekali. Nanti masih dalam pembahasan mizan. Ada nanti pembahasannya amal-amal yang ringan di lidah atau ringan dilakukan, tapi sangat berat dalam timbangan nanti. Di antaranya tadi zikir yang disebutkan tadi. Itu sangat membuat berat amal-amal soleh kita. Betul ada hadis sahih. Baik, sepertinya sudah sampai di akhir waktu. Kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na wa as'alullah an yanfa'ana wa iyyakum bima ta'allamna wa as'alullah an yaj'alana mimman yastami'u al-qawla fa yattabi'una ma ahsana. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit aqdamana fi dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in wa tilawatana tilawatal mutadabbirin wa ruku'ana ruku'al mutawadhi'in wa sujudana sujudal muqarrabin wa tashahhudana tashahhudal mutma'innin wa du'a'ana du'a'al mutaqabbilin wa du'a'ana du'a'al mutaqabbalin. Allahumma ij'al hayatana hayatas su'ada waj'al mautana mautas syuhada wahsyurna ma'al awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada atas kehadirannya. Masih ditunggu jika yang ingin berdonasi. Alhamdulillah saat ini kita sudah menggunakan meja plastik ini ya, lekar hasil donasi wakaf dari ibu-ibu di wilayah Cilengsi untuk majelis taklim kita, juga Makda, juga TPAP ini. Nanti yang masih ingin memesan buku silakan bisa pesan di grup. Kalau yang ingin membayar bukunya langsung bisa di luar. Bukunya nanti kita hadirkan saat kajian Ustaz Faris ya, di Muamalah.